Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Melalui tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju ke tembok besar Cina. Pemandangan dari atas tembok sangat indah. Tembok sepanjang 6.000 km itu konon bisa terlihat dari bulan. Banyak orang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Dan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zain, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun oleh Zulkarnain adalah tembok Cina tersebut. Hal ini kemudian dituangkannya dalam sebuah buku yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengungkap Misteri Perjalanan Zulkarnain ke Cina. Buku ini diterbitkan pada Maret 2007 silam. Di dalam bukunya, Syekh Hamdi sangat yakin dan tanpa ragu menyatakan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Ia kemudian menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Zulkarnain dengan tembok Cina. Pertama, tembok Cina terbuat dari susunan batu bata yang besar. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumbukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga. Kedua, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan dinasti Ming. Sementara itu, penjelasan dalam Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Zulkarnain. Dan setelah selesai, Zulkarnain menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis bahwa di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzholhana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Daryahane. Orang Cina menamakannya Timenkuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Hasil foto satelit pada ordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Namun seorang pembara Cina yang bernama Yuan Xiang pada abad ke-7 pernah melewati pintu berlapis besi saat melakukan perjalanan ke India. Dan tidak jauh dari tempat tersebut terdapat sebuah danau yang dinamakan Iskandar Kul. Pada tahun 842, Khalifah Abbasiyah Al-Wasik Billah mengutus sebuah tim ke pintu gerbang tersebut yang dipimpin oleh Salah. Hasilnya, tim ekspedisi ini masih menemukan gerbang di antara gunung-gunung itu selebar 137 meter. Ada pula yang menyebut 150 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Tempat bergantung daun pintu raksasa. Dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara detail tentang Zulkarnain berasal dan kemana saja pengembaraannya. Al-Quran hanya menyebutkan Zulkarnain melakukan pengembaraan menuju matahari terbenam dan matahari terbit. Lalu dalam perjalanan ke utara, Zulkarnain bertemu dengan dua buah bukit yang dibaliknya terdapat kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Lalu di manakah sebenarnya keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj itu berada? Yang pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui yang ada di langit dan di bumi di mana keberadaan tempat tersebut.